Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah penyakit bisa menyebar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu bidang yang bisa dibilang jadi tulang punggungnya kesehatan masyarakat, epidemiologi. Anggap aja ini semacam kuliah dasar buat jadi detektif penyakit. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya para ahli itu bisa tahu asal-muasal sebuah wabah? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara mereka menghentikannya? Nah, inilah misteri utama yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Dan jawabannya ya ada di ilmu epidemiologi. Ilmu inilah yang ngasih kita alat-alat buat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial tadi. Sip, agenda kita kali ini lumayan padat. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih epidemiologi itu? Terus kita bedah 3 pilar investigasinya. Lanjut, kita lihat apa aja misi seorang ahli epidemiologi. Nggak lupa, kita juga bakal bahas konsep-konsep kuncinya. Dan terakhir, kita intip tantangan-tantangan di era modern. Siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu epidemiologi? Tentu, untuk paham sesuatu, kita harus mulai dari definisinya dulu ya kan? Mungkin kalau dibaca definisinya kelihatan agak formal ya, agak kaku. Tapi ayo kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih gampang. Pertama ada kata distribusi. Ini tuh intinya tentang pola. Siapa aja yang kena, di mana mereka tinggal, kapan kejadiannya. Nah, itu distribusi. Terus ada determinan. Ini tuh soal kenapanya. Apa sih faktor penyebabnya atau faktor risikonya? Dan yang paling penting nih, semua ini kita lihat dalam skala populasi, bukan cuma 1-2 orang. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan di masyarakat luas. Jadi ingat 3 kata kunci ini, pola, penyebab, dan populasi. Oke, lanjut ke bagian kedua. 3 pilar investigasi. Nah, kalau kita udah tahu definisinya, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kerja para detektif kesehatan ini? Ternyata, mereka punya kerangka kerja, semacam 3 langkah investigasi yang sistematis. Prosesnya tuh runut banget. Langkah pertama, mereka mengukur frekuensi. Maksudnya, seberapa sering sih masalah kesehatan ini muncul, skalanya sebesar apa? Udah dapat angkanya, lanjut ke langkah kedua, analisis penyebaran. Nah, di sini mereka mulai mencari pola berdasarkan siapa orangnya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Kalau polanya udah kelihatan, barulah masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari determinan. Dari pola tadi, mereka bikin hipotesis atau dugaan tentang apa sih penyebabnya. Hipotesis ini kemudian diuji buat nemuin, ya, tersangka utamanya. Kita masuk ke bagian 3. Kalau tadi kita udah bahas apa dan bagaimana, sekarang kita ngomongin soal kenapa. Apa sih sebetulnya misi utama seorang ahli epidemiologi? Kenapa peran mereka ini penting banget di lapangan? Tujuan pertama, dan ini krusial banget, adalah jadi semacam sistem peringatan dini. Mereka ini kayak penjaga menara terus-menerus memantau data buat mendeteksi kalau ada ancaman kesehatan baru, misalnya, ada strain virus baru yang muncul. Tujuannya apa? Ya supaya bisa direspon cepat sebelum wabahnya keburu meluas. Nah, setelah ancamannya terdeteksi, misi selanjutnya adalah mengukur masalahnya. Seberapa besar sih dampaknya? Siapa aja kelompok masyarakat yang paling berisiko atau paling rentan? Dengan punya data ini, alokasi sumber daya, kayak vaksin atau obat-obatan, bisa jadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Ini dia nih, misi ketiga yang jadi jantung dari pekerjaan detektifnya, mengungkap faktor penyebab dan risikonya. Disinilah mereka benar-benar mencari siapa atau apa biang keladinya. Apakah pelakunya bakteri? Atau mungkin perilaku tertentu, kayak merokok. Bisa juga faktor lingkungan, contohnya polusi udara. Semuanya diselidiki. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling sepele. Semua data, semua temuan, semua analisis tadi nggak akan ada gunanya kalau nggak ada tindakan. Jadi misi keempat ini adalah tentang mengubah data menjadi aksi nyata. Hasil riset epidemiologi inilah yang jadi pondasi ilmiah buat merencanakan, menjalankan, sampai mengevaluasi program-program kesehatan. Biar apa? Biar efektif dan nggak salah sasaran. Baik, sekarang kita ke bagian 4, konsep-konsep kunci. Nah, untuk bisa melakukan semua investigasi tadi, seorang epidemiolog itu butuh peralatan, bukan palu atau obeng ya, tapi perangkat berpikir, semacam toolkit konseptual. Yuk kita lihat beberapa model dan konsep dasar yang selalu mereka pakai. Nah, peta konsep ini bantu kita melihat gambaran besarnya. Coba deh perhatiin di kanan atas, ada model yang klasik banget, yaitu segitiga epidemiologi. Ini nunjukin interaksi antara 3 hal, host atau inang, bisa manusia, bisa hewan, lalu agent atau si penyebab penyakitnya, dan environment atau lingkungan tempat mereka berinteraksi.
Terus buat ngukur frekuensi penyakit yang tadi kita bahas, ada dua ukuran utama yang sering banget dipakai. Ada yang namanya insiden, ini ngitung jumlah kasus baru dalam periode waktu tertentu. Satu lagi namanya prevalensi, ini ngitung total kasus yang ada pada satu titik waktu. Dua ukuran ini jadi alat analisis inti mereka. Sama seperti ilmu lainnya, epidemiologi itu nggak diem di tempat. Dia harus terus berkembang, terus berevolusi, buat bisa menjawab tantangan-tantangan baru di era modern yang jujur aja makin kompleks. Sekarang mari kita lihat, apa aja sih tantangannya? Perubahannya itu kelihatan jelas banget kalau kita lihat dari alat yang dipakai. Dulu mungkin alat andalannya itu stetoskop dan catatan manual di buku. Tapi lihat sekarang, para ahli epidemiologi modern juga bersahabat erat dengan analisis big data dan artificial intelligence atau AI. Perubahan alat kerja ini nunjukin banget betapa tantangannya juga sudah berevolusi. Dan tantangannya hari ini tuh beragam banget. Di satu sisi, kita masih berhadapan dengan penyakit menular model lama atau yang baru muncul. Tapi di sisi lain, kita juga harus menangani lonjakan penyakit tidak menular, penyakit kronis, kayak penyakit jantung atau diabetes. Belum lagi ada isu-isu baru seperti dampak perubahan iklim ke kesehatan kita. Untungnya, di tengah tantangan ini, ada juga peluang besar, yaitu gimana kita bisa memanfaatkan AI dan big data untuk analisis yang lebih tajam dan prediktif. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dengan semua kemajuan teknologi yang luar biasa ini, ada AI, ada big data. Kira-kira mungkin nggak sih kita sampai di titik di mana kita nggak lagi cuma reaktif terhadap wabah, tapi kita bisa proaktif, memprediksi, dan bahkan mencegah wabah berikutnya sebelum kejadian. Nah, inilah mungkin cakrawala baru yang sedang dituju oleh para detektif kesehatan masyarakat kita.